Polisi tangkap 3 pengedar narkoba, 2 tersangka, ibu dan anak. Bulog jamin stok beras aman jelang Natal dan Tahun Baru. Bursa pemilihan calon ketua PSSI sulut. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kita jumpa dalam program Kompas Pagi. Selain 3 berita utama tadi, Anda juga bisa menikmati sejumlah informasi menarik lainnya yang dihimpun tim redaksi Kompas TV. Bersama saya Doni Arai, inilah Kompas Pagi selengkapnya hanya di Kompas TV, independen, terpercaya. Informasi yang pertama, saudara, Subdit Jatanras Polda Sulawesi Utara menyerahkan 2 tersangka kasus dugaan tindak pidana pembunuhan almarhum Joel Thanos ke Kejaksaan Negeri Manado. Sebelum menjalani tahapan persidangan, keduanya mendekam sementara di rumah tahanan Malendeng, Manado. Sebelum diserahkan ke kejaksaan, kedua tersangka sudah terlebih dahulu menjalani pemeriksaan kesehatan. Sementara barang-barang pribadi tersangka sudah dikembalikan kepada pihak keluarga. Ditemui wartawan, Kanit 3 Subdit Jatanras Polda Sulawesi Utara, Kompol Rivo Malonda membenarkan tersangka kasus dugaan pembunuhan anak salah satu pengusaha besar di Manado ini telah dilimpahkan ke kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Dalam proses penyerahan, tampak kedua tersangka dikawal secara ketat oleh petugas kepolisian dari Jatanras Polda Sulawesi Utara. Kemarin sudah dilaksanakan tahap 2 karena sudah ada petunjuk atau P21 dari pihak kejaksaan untuk kedua tersangka yang melakukan suatu tindakan terhadap korban Joel Thanos, dan 2 tersangka tersebut telah kami limpahkan ke pihak Kejati kemarin dengan pertama melakukan pemeriksaan kesehatan untuk layaknya terhadap penahanan lanjutan yang akan dilakukan oleh pihak kejaksaan atau JPU. Malonda menambahkan meski sudah P21, pihaknya akan terus mengawal proses persidangan dan terus berkoordinasi dengan pihak Kejari Manado dalam hal pengamanan. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo membekuk 3 pengedar narkotika jenis sabu di wilayah kota Gorontalo. Mereka kini telah ditetapkan tersangka, 2 tersangka diketahui ibu dan anak, serta 1 lainnya sebagai bandar. Bulan Juli 2025, Direktorat Reserse Narkoba Polda Gorontalo berhasil membekuk seorang ibu rumah tangga di kota Gorontalo berinisial HT yang diduga nekat menjadi pengedar narkoba jenis sabu. Saat penggerebekan berlangsung, polisi mendapati 4 paket sabu siap edar, sementara 2 pelaku masing-masing berinisial FA dan AF berhasil kabur, termasuk anak kandung dari tersangka yang ditangkap. Meski sempat kabur ke Maluku Utara, kedua pelaku akhirnya berhasil ditangkap di kota Manado. Penangkapan kedua pelaku ini merupakan hasil pengembangan dari tersangka HT atau ibu kandung dari salah seorang tersangka. Tersangka HT pun sudah lebih dulu dilimpahkan ke kejaksaan untuk proses persidangan. Sementara 2 tersangka lain kini menyusul ke kejaksaan setelah berkas perkara dinyatakan lengkap. Dari tangan tersangka, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa lebih dari 300 mg sabu, alat hisap sabu, serta telepon genggam milik pengedar. Dari hasil penyelidikan, narkotika jenis sabu yang diedarkan di Gorontalo ini diduga berasal dari wilayah Sulawesi Tengah. Warga ini, jadi yang dapat ketangkap cuma 1. Kebetulan pelaku yang ketangkap ini inisial HT, yaitu ibunya salah satu dari pelaku yang ada di sini, inisial FA. Jadi ibunya ini juga ikut serta dalam penjualan barang-barang tersebut, barang-barang narkoba. 2 pelaku ini masih dalam tahap percobaan. Artinya yang bersangkutan masih menjalani hukuman pada saat ditangkap atau pada saat melakukan pengedaran atau mengedarkan narkoba pun dia masih sesungguhnya dia masih dalam proses pengawasan, masih dalam tahap percobaan.
Sebagai gambaran kepada teman-teman bahwa yang menjadi saya sebut sebagai leader lah kawan-kawan ya. Sebagai leader itu adalah atas nama AF alias On ya. Itu yang menjadi pemilik barang asal di sini di Gorontalo. Mirisnya, salah satu tersangka pun diketahui nekat kembali menjadi pengedar saat masih menjalani masa percobaan usai bebas dari lapas. Ketiga tersangka kini terancam hukuman pidana hingga 20 tahun penjara. Rizka Misma, Kompas TV, Gorontalo. Saudara, tim penindakan Bea Cukai Pantoloan meringkus 2 terduga pelaku penyuplai rokok ilegal di Palu dan Sigi. Dari tangan kedua orang tersebut, petugas berhasil mengamankan 3,2 juta barang rokok ilegal. Kedua tersangka masing-masing berinisial J dan RJS yang diduga sebagai penyuplai rokok ilegal di wilayah Sulawesi Tengah. Keduanya diamankan di Desa Baliase, Kabupaten Sigi. Sebelum akhirnya resmi diserahkan kepada Kejaksaan Negeri Sigi untuk proses hukum lebih lanjut. Kepala Bea Cukai Pantau Peredaran Krisna Wardana bilang, pengungkapan kasus ini bermula dari temuan petugas di lapangan yang menemukan peredaran rokok tanpa pita cukai. Temuan tersebut kemudian dikembangkan hingga mengarah pada keberadaan kedua terduga pelaku. Karena saya juga tahu, karena awalnya semua pengungkapan ini juga yang paling sederhana, yaitu ketika dari bapak-bapak rekan-rekan yang merokok rokok ilegal ini. Kami ungkapkan terus-menerus sampai akhirnya kami bisa menemukan pelaku besarnya. Jadi kami punya tetangga atau punya keluarga yang mengkonsumsi rokok ini atau berjualan rokok ini di warung-warung tolong dikasih tahu untuk tidak melakukan kegiatan penjualan rokok ilegal ini. Betul, karena kami pertama mengungkap ini dari Kota Palu. Dari Kota Palu kami mengungkap ini dari yang paling kecil tadi saya bilang, dari perokok orang berkembang terus, ternyata lokus atau tempat penimbulannya ada di wilayah Kabupaten Sigi. Kebetulan Sigi dan Palu kami berbatasan dekat ya. Jadi kalau dihitung jaraknya mungkin tidak sampai 1 jam tadi perjalanan, hanya sekitar 30 menit, 40 menit. Dan itu mungkin dimanfaatkan oleh pelaku karena situasi di Sigi mungkin sedikit lebih sepi daripada di Kota Palu. Tapi alhamdulillah kami sampaikan bahwa petugas Bea Cukai Pantoloan bisa mendeteksi hal ini dan kami bisa melakukan pengungkapan kegiatan pelanggaran di bidang cukai ini. Saya rasa itu. Terima kasih. Setelah dilakukan pemeriksaan awal, proses hukum selanjutnya diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sigi. Kepala Kejari Sigi Arya Rosid bilang bahwa pihaknya akan memproses keduanya sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Tersangka beserta barang bukti yaitu berupa rokok, yang mana rokok ini tidak ada duplikat. Ini 3,2 juta batang, rugikan negara sekitar 1 miliar rupiah. Kejaksaan Negeri Sigi ini melalui bidang tindak pidana khusus dengan BPK Pantoloan berhasil mengungkap peredaran 3,224 ribu batang rokok ilegal yang beredar tanpa dilengkapi pita cukai di wilayah Kabupaten Sigi. Dalam penanganan perkara ini ditetapkan 2 tersangka berinisial J umur 42 tahun dan RJS berumur 25 tahun. Kasus ini menjadi salah satu pengungkapan terbesar yang ditangani Bea Cukai Pantoloan dalam beberapa bulan terakhir. Aparat menegaskan akan terus memperketat pengawasan peredaran barang kena cukai ilegal, terutama rokok tanpa pita cukai yang dinilai merugikan negara sekaligus mempengaruhi pasar rokok legal. Bea Cukai juga mengimbau masyarakat untuk turut berperan dengan tidak membeli, menjual maupun mengedarkan produk ilegal karena selain melanggar hukum, aktivitas tersebut berdampak langsung pada penerimaan negara. Rolis Muklis, Kompas TV Sigi, Sulawesi Tengah. Saudara, warga binaan kasus terorisme di Lapas Kelas 2 Palu Ihsanuddin menyatakan ikrar setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Prosesi digelar di Aula Lapas Palu Kamis siang.
Satu narapidana tindak pidana terorisme mengajukan diri untuk mengikuti prosesi ikrar setia NKRI. Warga binaan itu bernama Ihsanuddin, pria kelahiran Kuningan yang ditangkap pada tahun 2023 lalu oleh Satuan Detasemen Khusus 88. Menjalani persidangan di Jakarta, kini berada di Lapas Kelas 2A Kota Palu. Ihsan mengucapkan sumpah ikrar setia Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan ada 8 pernyataan di hadapan saksi dari pejabat terkait. Setelah membacakan surat pernyataan, Ihsan hormat dan mencium bendera merah putih. Kemudian prosesi dilanjutkan dengan penandatanganan surat pernyataan setia NKRI bersama saksi-saksi. Usai proses itu, Ihsan mengajak warga lainnya yang masih menganut paham terorisme untuk kembali setia kepada NKRI. Mari kita bergabung kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, karena tidak bisa kita pungkiri bahwa negara ini menyediakan dan memberikan kesempatan kita untuk melaksanakan syariat Islam dengan leluasa. Kepala Lembaga Permasyarakatan Kota Palu, Makmur, bilang selama 3 bulan menjalani hukum di Lapas Palu, Ihsan tetap mendapatkan program pembinaan yang sama dengan warga binaan lainnya. Pembinaan yang kami lakukan terhadap warga binaan ini seperti biasa kami lakukan pendekatan, komunikasi, dan alhamdulillah dia bisa kembali mengucapkan ikrar pada hari. Dan kami tidak pernah memaksakan dia, tapi memang dialah yang diinisiatif sendiri, membuka diri, justru bahasanya kapan dan kalau bisa Pak lebih cepat lebih bagus. Nah itu bahasanya kepada kami. Dan karena mulai hari ini dia berikrar, otomatis semua hak sebagai warga binaan kita bisa berikan. Ihsanuddin adalah terpidana terorisme yang divonis 6 tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan saat ini masih memiliki sisa masa hukuman sekitar 3 tahun. Ihsan disebut terafiliasi dengan Jaringan Negara Islam Indonesia (NII). Aldrim Tahara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Bulog jamin stok beras aman jelang Natal dan Tahun Baru. Informasi ini akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, Bulog Divre Sulawesi Utara Gorontalo menjamin stok ketersediaan beras jelang hari Natal dan Tahun Baru 2026. Adapun cadangan beras sebanyak 24.000 ton mampu mencukupi kebutuhan hingga bulan Maret tahun depan. Perum Bulog Divre Sulawesi Utara Gorontalo menjamin stok beras mencukupi hingga Maret 2026. Ini sudah termasuk stok beras sebanyak 24.000 ton pemenuhan kebutuhan masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru nanti. Kepala Bulog Divre Sulawesi Utara dan Gorontalo, Erwin Tora bilang, pengadaan penyerapan gabah dan beras untuk cadangan pangan pemerintah yang dilakukan Perum Bulog Divre Sulut Go di tahun 2025 sangat cukup. Masyarakat Sulut tidak perlu khawatir sebab ketersediaan beras apalagi di daerah kepulauan, karena sebelumnya pihak Bulog sudah menyediakan stok beras untuk mengantisipasi terjadinya cuaca buruk. Bulog saat ini telah melakukan langkah-langkah upaya. Yang pertama itu adalah mempersiapkan stok di gudang Bulog. Saat ini stok kami ada sekitar 20.000 ton yang berada di gudang Bulog di 2 provinsi, Provinsi Sulawesi Utara dan Gorontalo, berada di 12 kompleks gudang kami tersebar di cabang Tahuna, kemudian di Kanwil sini sendiri, Minahasa, Manado, kemudian di Bola Mongondo di Gorontalo. Dari stok yang kami miliki setara 20.000 ton ini itu sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan penyaluran kita, baik itu untuk kebutuhan stabilisasi harga SPHP maupun bantuan pangan untuk menghadapi Natal dan Tahun Baru. Bahkan stok ini bisa mencukupi untuk sampai dengan Maret 2026. Ermin juga menjamin akan mengontrol harga beras di pasaran agar tetap stabil dan terpenuhi bagi masyarakat. Jimmy Dapar, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara.
Saudara, jelang perayaan Natal dan Tahun Baru, Perum Bulog kantor cabang Bola Mongondo di Kota Mobagu, Sulawesi Utara memastikan stok kebutuhan pokok khususnya beras aman. Bulog juga menyiapkan gula dan minyak kelapa untuk mengantisipasi meningkatnya kebutuhan masyarakat selama Nataru. Bulog mencatat stok beras yang tersedia mencapai 471 ton dan akan diperkuat dengan tambahan pasokan dari Bitung sebanyak 795 ton. Jumlah ini mampu memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama umat Nasrani yang akan merayakan Natal hingga Tahun Baru. Tidak hanya beras, Bulog juga memastikan ketersediaan gula sebanyak 76 ton, serta minyak kelapa sebanyak 30.000 liter, siap digelontorkan ke pasaran jika terjadi lonjakan permintaan. Stok beras menjelang Natal dan Tahun Baru, stok di Bulog itu khususnya di cabang Bola Mongondo aman, karena posisi saat ini ada beras di gudang itu sebanyak 471 ton. Terus ada penambahan beras lagi dari Bitung itu sebanyak 795 ton. Jadi kita rasa itu aman untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Selain itu kita juga pastikan bahwa stok gula itu sebanyak 76 ton kita juga siapkan gelontorkan untuk menjelang Natal Tahun Baru. Terus stok minyak juga sebanyak sekitar 30.000 liter itu kita siapkan gelontorkan juga untuk menjelang Natal dan Tahun Baru. Pihak Bulog berharap masyarakat tidak perlu panik atau khawatir sebab seluruh kebutuhan pokok untuk menghadapi Nataru dipastikan dalam kondisi aman dan terkendali. Rahman Rahim, Kompas TV, Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru, harga ayam potong di Pasar Sentral Kota Gorontalo kian meroket hingga mencapai Rp34.000 per kilogram. Kenaikan harga ayam potong kali ini dinilai menjadi rekor tertinggi di tahun 2025, lantaran ketersediaan ayam kian terbatas di tengah meningkatnya permintaan. Menghadapi perayaan Hari Natal dan Tahun Baru nanti, harga ayam potong di Pasar Sentral Kota Gorontalo kini mulai melonjak. Harga ayam potong yang biasanya di bawah Rp30.000 kini telah mencapai hingga Rp34.000 per kilogram. Sementara satu ekor ayam yang biasanya dijual dengan harga Rp55 hingga Rp60.000 kini sudah mencapai Rp75.000. Bahkan kenaikan harga ayam potong kali ini dinilai menjadi faktor tertinggi selama tahun 2025 ini. Pedagang bilang kenaikan harga ayam potong ini lantaran ketersediaan di tingkat pedagang mulai terbatas serta meningkatnya permintaan. Kehadiran program makan bergizi gratis juga dinilai menjadi salah satu penyebab menipisnya ketersediaan ayam di pasaran karena banyak digunakan untuk memenuhi kebutuhan dapur MBG di Gorontalo. Mahal. Mencari rekor tahun ini nih harga. Berapa deh harga sekarang? Biasanya di bawah 30, sekarang 34.000. Itu belum net di situ. Kemungkinan besar dia naik lagi per kilo. Kalau per ekornya biasa berapa? Tergantung ukurannya. Kalau besar juga uangnya. Biasanya kosong. Satu kosong. Cuma dikasih berbagi jatah-jatah. Dari tahun lalu dan tahun ini yang paling mahal. Kalau sebelumnya berapa nih harga biasanya berapa itu? Harga per kilo? Iya. Per ekornya biasa kilo. Jaga jual 50.000. Iya. Mas sekarang sampai 75 ya? Iya. Itu biasanya diperkirakan naik lagi kalau bulan Desember? Iya, naik lagi. Diperkirakan naik lagi? Iya, soalnya stok belum stabil. Stok tidak stabil ya? Iya, kurang sekali. Demi mencukupi ketersediaan di lapak, para pedagang juga terpaksa menyediakan ayam potong beku. Kenaikan harga ayam potong ini pun diperkirakan masih akan terus melonjak karena menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru nanti. Kriska Misma, Kompas TV, Kota Gorontalo, Gorontalo. Saudara, lebih dari 3.000 pengendara di Gorontalo terjaring razia selama pelaksanaan operasi Zebra Otanaha 2025. Selama operasi ini, pelanggaran lalu lintas masih didominasi pengendara tidak menggunakan helm SNI, pengendara tidak memiliki SIM, serta hingga menggunakan kanal pot brong. 2 pekan pelaksanaan operasi Zebra Otanaha 2025, Direktorat Lalu Lintas Polda Gorontalo mencatat lebih dari 3.000 pengendara di Gorontalo terjaring razia. Pelanggaran lalu lintas ini pun masih cukup didominasi kendaraan roda 2 dengan pelanggaran tidak menggunakan helm, tidak memiliki surat izin mengemudi atau anak di bawah umur, hingga penggunaan knalpot brong.
Dari 3.000 pengendara yang terjaring razia ini, lebih dari 1.000 pengendara yang terpaksa dikenakan tilang. Sementara pengendara dengan pelanggaran ringan hanya diberikan teguran simpatik. Jumlah pengendara yang terjaring razia Operasi Zebra Otanaha 2025 ini jauh lebih banyak dibandingkan pada tahun 2024 yang hanya berkisar 2.700 pelanggar atau naik 12%. Ditlantas Polda Gorontalo bilang, selama pelaksanaan Operasi Zebra Otanaha 2025 ini, terjadi 8 kasus laka lantas. 1 korban meninggal dunia, luka berat 5, serta 7 korban luka ringan dengan kerugian material hingga 16 juta rupiah. Pelaksanaan Operasi Zebra Otanaha 2025 kali ini lebih mengedepankan penindakan secara humanis berupa teguran simpatik. 4. Memberikan edukasi kepada masyarakat ketika melakukan pelanggaran, edukasi juga kepada para pelanggar bahwa pelaksanaan sidang hadir, nanti di sana bisa berargumen. Untuk pelanggaran lalu lintas selama Operasi Zebra 2025 ini, kami telah berhasil menindak kurang lebih 3.037 pelanggar. Yang dalam penindakannya ini kami melaksanakan peneguran sebanyak 1.966, menggunakan tilang manual sebanyak 436, dan kita tindak menggunakan ITLE sebanyak 646. Untuk penindakan pelanggaran ini dibandingkan tahun 2024 mengalami peningkatan, karena tahun 2024 ini yang kita tindak sebanyak 2.720, tahun 2025 ini 3.037, artinya naik 12% atau sekitar 317 pelanggaran yang bisa kami tindak. Pelanggar lalu lintas yang terjaring razia sebagian besar di wilayah Kota Gorontalo lantaran menjadi pusat padatnya aktivitas warga. Kriska Misma, Kompas TV, Gorontalo. Informasi Polda Sulawesi Tengah salurkan bantuan kemanusiaan ke Sumatera akan kami hadirkan usai jeda berikut. Tetaplah bersama kami. Masih bersama saya Doni Arai di Kompas Pagi, saudara. Petugas kantor pos mendatangi rumah-rumah keluarga penerima manfaat untuk mendistribusikan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Penyaluran secara door-to-door ini menyasar KPM lanjut usia, sakit dan terbatas fisik untuk mengambil BLT secara langsung di kantor pos terdekat. Petugas kantor pos cabang utama Manado menggunakan kendaraan roda 2 mendatangi rumah keluarga penerima manfaat bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra di Kelurahan Pandu, Kecamatan Bunaken. Berbekal data penerima serta petunjuk dari Kepala Lingkungan di Kelurahan Pandu, petugas menyambangi rumah KPM terutama yang belum mencairkan BLTS Kesra senilai Rp900.000 dari pemerintah. Pengantaran uang tunai BLTS Kesra langsung ke rumah warga terutama bagi keluarga penerima manfaat yang sudah lanjut usia, menderita sakit maupun terbatas fisik untuk datang ke kantor pos terdekat. Kendati tak selalu mudah menemukan alamat rumah keluarga penerima manfaat di masing-masing kelurahan, namun para petugas terus berupaya untuk mengkonfirmasi setiap penerima dan berupaya tak satupun yang terlewatkan. Dari kantor pos kantor cabang utama Manado melakukan pendistribusian BLTS Kesra kepada masyarakat yang mengalami sakit maupun yang sudah lanjut usia, agar mereka tetap mendapat pelayanan pembayaran tanpa perlu ke kantor atau di loket. Kehadiran petugas pos untuk menyerahkan langsung BLTS Kesra di rumah penerima dinilai sangat membantu warga, apalagi sebagian besar penerima sudah kategori lansia dan sakit. Keluarga, pelayanan ini sangat bagus karena membantu kami keluarga dengan keadaan orang tua kami dengan fisik yang sudah terbatas. Kami keluarga bersyukur karena ada pelayanan dari pos yang langsung datang bawa ke rumah. Opa akan manfaatkan buat apa ini untuk bantuan yang diterima? Manfaatnya sangat perlu for Opa
beli obat kebutuhan, pemper. Data dari kantor pos, penyaluran BLTS Kesra secara door-to-door di Kelurahan Pandu sebanyak 11 KPM dan secara keseluruhan di Kecamatan Bunaken akan menyasar 127 KPM. Yani Mika Singal, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Dari Sulawesi Tengah, Polda Sulawesi Tengah menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk korban bencana di wilayah Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Bantuan tersebut dikirim sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat yang terdampak bencana alam. Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Endi Sutendi bilang, bantuan yang dikirimkan meliputi beras 30 ton, ribuan selimut 1.500, alat tikar, mie instan, air mineral, perlengkapan bayi, obat-obatan, serta uang senilai 500 juta rupiah. Irjen Endi Sutendi juga menegaskan penyaluran bantuan ini merupakan komitmen Polda Sulawesi Tengah untuk hadir dan membantu sesama dimanapun bencana terjadi. Sementara terkait pengiriman BKO pasukan kemanusiaan, Kapolda bilang pihaknya masih menunggu arahan langsung dari Kapolri. Bantuan kemanusiaan ini diharapkan dapat mengurangi beban para korban serta memberikan dukungan moral dan material bagi masyarakat yang tengah memulihkan diri pasca bencana. Rolis Muklis, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Sementara itu, Saudara, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengirim tim bantuan medis dan relawan ke wilayah terdampak bencana di Sumatera dan Aceh. Pelepasan tim bantuan medis dan relawan yang terdiri dari BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Tagana, dan tim reaksi cepat. Tim bantuan medis dan relawan Sulawesi Selatan ini dilepas di rumah jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Jalan Sungai Tangka, Kota Makassar, Selasa malam. Mereka terdiri dari 3 tim bantuan medis berjumlah total 16 orang yang terdiri dari dokter spesialis bedah, anestesi, penyakit dalam, dokter spesialis anak, dan perawat. Mereka akan bertugas membantu penanganan tangkap bencana di 3 provinsi, yakni Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh. Selain tim bantuan medis, relawan dari personil BPBD, Dinas Sosial, Satpol PP, Tagana, dan tim reaksi cepat juga dikirim untuk membantu penanganan tangkap bencana. Tim Provinsi Sulawesi Selatan ini akan ditugaskan selama sepekan, namun dapat diperpanjang jika kondisi lapangan masih membutuhkan. Jumlah tim medis ada sekitar kurang lebih 16, akan dibagi di 3 provinsi, Aceh, Sumbar, dan Sumut. Dan tambah ada juga nanti tim bantuan dari BPBD, kemudian dari sosial, dan juga dari teman-teman Satpol. Kita kirim untuk membantu-bantu tim Tagana, tim reaksi cepat. Ya, ada total sekitar kurang lebih 30-40 orang ya. Sebelumnya, pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menyalurkan bantuan keuangan tanggap darurat senilai 1,5 miliar. Bantuan diberikan melalui skema bantuan khusus tanggap darurat dan dibagi masing-masing 500 juta untuk ketiga provinsi terdampak bencana. Arif Tirtana, Kompas TV, Makassar. Polisi tangkap kurir narkoba lintas provinsi dan sita 6,5 kg sabu. Akan kami hadirkan usai jeda berikut, tetaplah bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, 2 pemuda diringkus Resmob Polsek Makassar karena diduga mencuri plafon besi milik toko bernilai 10 juta rupiah. Terduga pelaku yang tidak mengetahui harga besi yang dicurinya hanya menjual ke pengepul dengan harga Rp800.000 saja. Inilah rekaman kamera pemantau yang memperlihatkan kedua terduga pelaku pencurian plafon besi warga Kecamatan Makassar. Terduga pelaku ini melakukan aksinya pada Minggu dini hari di sebuah toko pakaian di Jalan Sungai Sadang, Kecamatan Makassar. Mereka mencuri plafon yang terbuat dari besi yang bernilai 10 juta rupiah. Barang hasil curian dibawanya dengan menggunakan gerobak yang sudah dimodifikasi. Usai aksinya ketahuan, tim Resmob Polsek Makassar yang mengetahui keberadaan kedua terduga pelaku langsung menangkap keduanya di lokasi yang berbeda. Baik, perlu kami jelaskan bahwasanya tim Resmob Polsek Makassar pada dini hari
berhasil mengamankan 2 terduga pelaku pencurian besi plat milik toko Harapan Baru di Jalan Sumisat Daun Lama. Kalau pelaku ini sudah melakukan aksinya berapa kali? Menurut keterangan dari terduga pelaku bahwasanya pelaku ini sudah melakukan 3 kali pencurian. Kalau ini kan besi plat ini dijual dengan harga berapa? Dari hasil interogasi dari penyidik mengatakan bahwasanya kerugian yang diperoleh dari korban adalah 10 juta rupiah dan terduga pelaku menjual barang tersebut seharga 800.000 rupiah. Dari hasil interogasi kami di lapangan bahwasanya kedua terduga pelaku ini hasil dari hasil pencurian dibuat untuk kebutuhan sehari-hari. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua terduga pelaku dan barang bukti masih diamankan di kantor polisi dan dikenakan pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Rama Pratama, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Lapas kelas 3 Kendari menggelar kegiatan bazar dan pentas seni dengan melibatkan warga binaan. Berbagai penampilan kreatif disuguhkan mulai dari drama, musik, vokal grup, hingga pembacaan puisi. Lapas Perempuan kelas 3 Kendari menghadirkan suasana berbeda melalui gelaran bazar dan pentas seni bagi warga binaan. Berbagai penampilan kreatif disuguhkan mulai dari drama, musik, vokal grup, hingga pembacaan puisi yang seluruhnya merupakan hasil karya warga binaan. Salah satu penampilan yang menarik perhatian pengunjung adalah drama berjudul Bandar Sabu yang Tertangkap Polisi. Drama itu dimainkan dengan penuh penghayatan oleh warga binaan, menggambarkan pesan moral tentang bahaya narkoba dan konsekuensi hukum yang harus dihadapi. Kegiatan bazar turut melibatkan keluarga warga binaan yang datang memberikan dukungan. Terlihat raut wajah bahagia para keluarga menyaksikan kreativitas mereka. Seorang keluarga warga binaan, Lia, mengaku sangat senang dapat melihat penampilan warga binaan secara langsung. Mengapresiasi karena senang untuk membagi keceriaan sama kota Lapas. Oke, Bu. Tapi Bu, maksudnya berkunjung ini ada keluarga yang ada. Gitu, Bu ya. Nah, jadi gimana Bu dengan adanya penampilan musik atau puisi ini Bu? Lebih santai gitu Bu ya? Senang, sangat support. Kita juga kota Lapas bahagia. Sementara itu, Kepala Lapas Perempuan kelas 3 Kendari, Nurul Kiptia, mengatakan kegiatan itu sekaligus menjadi momen penutup program rehabilitasi bagi narapidana dan tahanan khusus narkotika. Pentas seni adalah bentuk kepedulian serta upaya memberikan ruang bagi warga binaan untuk berkarya dan meningkatkan kepercayaan diri. Kegiatan ini adalah sebagian semangat dan kepedulian juga dari warga binaan bahwa mereka masih bisa berkarya walaupun ruang gerak terbatas. Ini yang diharapkan bahwa mereka agar ada kedekatan antara keluarga dan para warga binaan yang berada di Lapas Perempuan Kendari. Insya Allah ini akan dijadikan agenda rutin dari Lapas Perempuan kelas 3 Kendari. Melalui kegiatan positif seperti itu, Lapas Perempuan Kendari berharap dapat terus mencetak warga binaan yang lebih baik dan siap berbaur kembali di tengah masyarakat. Silvian Sakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi lain, Saudara, aksi pencurian motor yang dilakukan seorang pria dan terjadi di parkiran sebuah minimarket di Kota Kendari terekam kamera pengawas. Selang beberapa hari dari kejadian itu, polisi berhasil membekuk terduga pelaku dan menyita 1 unit motor hasil curian. Inilah rekaman CCTV memperlihatkan seorang pria mencuri sebuah sepeda motor milik karyawan minimarket di Jalan Maijen Sutoyo, Kelurahan Watu-Watu, Kecamatan Kendari Barat. Saat itu motor korban tengah terparkir dan kurang dari 1 menit, motor berhasil dibawa kabur pelaku dengan merusak kunci kontak. Kejadian itu berlangsung pada 21 November 2025 sekitar jam 7 pagi saat minimarket masih sepi pembeli. Selang beberapa hari, personil unit Reskrim Polsek Kamaraya Polresta Kendari
meringkus pelaku bernama Septian usia 35 tahun di indekosnya tanpa perlawanan. Kapolsek Kamaraya Ibtu Busarudin mengatakan pihaknya masih melakukan pengembangan atas kasus itu. Dari hasil interogasi sementara, pelaku mengaku baru kali ini melakukan pencurian motor karena terdesak kebutuhan ekonomi. Motor yang dicuri pelaku kemudian dijual dan hasilnya digunakan untuk biaya hidup. Pelaku curanmor itu adalah saudara SS. Dia beraksi sekitar tanggal 21 November sebuah minimarket. Kemudian dia mengambil kunci yang tertinggal di motor. Beberapa saat kemudian dia datang lagi untuk menarik motor tersebut karena dia sudah memegang kunci. Berselang 6 hari kemudian setelah menerima laporan dari korban, tersangka tersebut berhasil kita bekuk pada tanggal 28 November di sebuah indekos yang berada di Kelurahan Watu-Watu. Selain menangkap pelaku, polisi menyita 1 unit curian milik korban. Akibat perbuatannya, pelaku dijerat pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Silvian Cakia, Kompas TV Kendari, Sulawesi Tenggara. Informasi ringan, saudara, sebuah pohon Natal menarik perhatian warga di Makassar karena menggunakan material tidak biasa, yakni botol bekas air mineral. Mengusung konsep eco-friendly, pohon Natal ini menggunakan sampah dari air mineral dan kertas bekas untuk mengajak masyarakat peduli pada lingkungan, namun tetap mengutamakan keindahan pohon Natal. Pohon Natal di Hotel Claro Makassar ini menarik perhatian para tamu hotel. Pasalnya material pohon Natal yang tak biasa, yakni 1.500 botol air mineral bekas. Botol yang disusun dengan sangat hati-hati membentuk pohon Natal ditempatkan di lobi hotel. Meski berasal dari sampah botol bekas, pohon Natal ini tampak sangat cantik. Untuk memperindah pohon Natal, pihak hotel menambahkan pita, bintang, dan lampu warna-warni untuk memunculkan kilauan cahaya Natal. Material botol bekas ini memantulkan cahaya warna-warni sehingga menambah keunikan pohon Natalnya. Konsep eco-friendly yang diusung pihak hotel menjadi alasan mereka menggunakan barang bekas. Kreasi pohon Natal ini jadi bukti barang bekas tak harus dibuang dan menumpuk sampah, tapi bisa jadi barang istimewa jika diolah dengan baik. Sama seperti setiap tahunnya, kita tuh dari Claro selalu mengusung tema eco-friendly. Nah, untuk tahun ini itu kami menggunakan 1024 botol kaca dari Aqua Reflection sebagai bentuk tanggung jawab Claro memberikan yang terbaik kepada lingkungan dengan cara menghemat sampah-sampah dari limbah-limbah yang telah kami produksi seperti itu. Materialnya hanya botol saja atau ada sampah-sampah lain ini? Jadi yang di sini tuh gunakan adalah botol kaca ya, dan sampah-sampah lain yang kami gunakan paling dari bekas-bekas pita dan kertas-kertas yang sudah lama tidak terpakai kami gunakan kembali seperti itu. Tak hanya pohon Natal saja, pihak hotel juga sudah memasang pernak-pernik Natal seperti lampu Natal, pita, dan kereta Santa untuk membawa suasana Natal ke hotel. Para karyawan hotel juga menggunakan baju merah dan hiasan ala rusa kutub untuk menghidupkan suasana Natal di kota Makassar. Nila Rustam, Kompas TV Makassar, Sulawesi Selatan. Kompas Pagi masih akan hadir dengan informasi olahraga, diantaranya bursa pemilihan Ketua PSSI Sulawesi Utara. Tetaplah bersama kami. Anda masih bersama kami di Kompas Pagi. Saudara, pendaftaran calon ketua KONI resmi dibuka mulai Selasa 2 Desember 2025 dan akan ditutup pada 5 Desember. Di hari pertama pendaftaran, Kelvin Castro, seorang pegiat olahraga, menjadi calon pertama yang mendatangi Youth Center Manado untuk mendaftar. Penjaringan calon ketua Komite Olahraga Nasional Indonesia KONI Manado telah mulai dibuka pada Selasa 2 Desember 2025. Terpantau menjadi pendaftar pertama adalah Kelvin Castro yang adalah seorang pegiat olahraga Sulawesi Utara. Castro mendatangi lokasi gedung Youth Center Manado yang menjadi lokasi pendaftaran bakal calon ketua KONI dengan berjalan kaki bersama sejumlah pendukungnya.
Terlihat juga 2 orang staf khusus gubernur yang mendampingi proses pendaftaran Kelvin Castro, yaitu Christian Yokung, staf sus bidang olahraga, dan Reki Langi, staf sus bidang investasi. Misi kami sudah siapkan, kemudian akan di pleno akan kami sampaikan secara detail. Ya, pastikan persyaratannya kita punya 8 dukungan cabur. Nah, kita tentu sudah sangat siap untuk itu. Pertama, keterpanggilan secara pribadi, karena saya adalah orang pencipta olahraga. Kemudian ada sinkronisasi dengan Bapak Gubernur, yang saat ini dikatakan sebagai Bapak Olahraga. Baru kira-kira 8 bulan menjabat, niat beliau untuk memajukan dunia olahraga di Sulut sudah menjadi buah bibir dimanapun berada. Ya, kita tahu bersama Pak Gubernur sebagai Bapak Olahraga, berarti di tiap kota kabupaten harus ada anak olahraga untuk supaya visi misi dari Bapak Olahraga itu bisa tercapai. Dengan konsep satu komando petarung untuk kita prestasi bisa terlaksana, tadi sudah dijelaskan dari Pak Reki, kami melihat Pak Kelvin Castro sebagai representatif yang sangat tepat. Karena kita butuh orang yang bukan hanya punya passion, tapi komitmen. Karena itu yang dibutuhkan seluruh cabur saat ini. Tempat ini Youth Center harus menjadi rumah untuk seluruh cabur. Dan itu yang akan menjadi penggerak bagi kita, bagaimana kita bisa mencapai prestasi di tingkat kota, apalagi khususnya kota Manado. Sejumlah nama lain seperti Richard Swalang juga digadang akan melakukan pendaftaran pada proses penjaringan bakal calon ketua KONI Manado yang akan ditutup pada Jumat 5 Desember mendatang. Edward Siwi, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Sementara itu, Saudara, masa kepengurusan Asprop PSSI Sulawesi Utara akan berakhir bulan Desember 2025. Agenda Kongres Asprop PSSI Sulut telah ditetapkan 17 Desember. Sementara pendaftaran calon ketua PSSI akan dibuka pada 6 Desember. Ketua Komite Pemilihan Ketua PSSI Sulut, Roy Maramis, dalam konferensi persnya membeberkan agenda pemilihan Ketua PSSI Sulut. Roy Maramis didampingi anggota komite lainnya bilang, salah satu syarat calon Ketua PSSI adalah sudah pernah menjadi pengurus PSSI minimal 3 tahun. PSSI Sulawesi Utara tahun 2025, yang pertama, pendaftaran pencalonan Ketua PSSI Provinsi Sulawesi Utara pada tanggal 6 sampai 8 Desember 2025. Pengembalian formulir pendaftaran 9 Desember 2025. Kemudian kami Komite Pemilihan memverifikasi dokumen pendaftaran 9 sampai 10 Desember 2025. Kami memberikan juga waktu melengkapi dokumen pencalonan 11 sampai 12 Desember. Kemudian pengumuman kandidat sementara bakal calon 12 Desember 2025. Kemudian pengumuman calon tetap oleh Komite Pemilihan dan Komite Banding Pemilihan 15 Desember 2025. Pemaparan visi dan misi calon ketua 16 Desember 2025 dan acara puncaknya tanggal 17 Desember 2025 adalah Kongres Pemilihan Ketua PSSI Provinsi Sulawesi Utara. Yang pertama, paling penting di sini, ya, paling penting di 3 tahun berturut-turut, ya, bakal calon itu sebagai pengurus PSSI. Maramis juga menambahkan calonnya akan mendaftar setidaknya mendapatkan surat dukungan 7 klub sepak bola. Figur Ketua PSSI Sulut Jone Ganda masih diunggulkan menjadi kandidat Ketua PSSI Sulawesi Utara. Sementara sejumlah figur lain seperti Christian Yokung dan Hengki Kawalo digadang-gadang akan menjadi pesaing bursa pemilihan Ketua PSSI Sulut nanti. Doni Arai, Kompas TV Manado, Sulawesi Utara. Saudara, untuk pertama kalinya dalam sejarah ski mountaineering atau skimo akan menjadi bagian dari Olimpiade musim dingin di Milano Cortina 2026. Lebih dari 160 tahun yang lalu, sebelum adanya lift mekanis, para wisatawan harus mendaki gunung terlebih dahulu sebelum dapat meluncur turun dengan ski. Yang awalnya merupakan hal yang dipaksakan, kini menjadi olahraga internasional yang dikelola oleh Federasi Ski Mountaineering Internasional dengan partisipasi 55 negara. Ini merupakan olahraga unik musim dingin karena menguji daya tahan, keterampilan mendaki, dan kemampuan meluncur turun dalam satu balapan. Pendakian dibagi menjadi 3 tahap. Tahap pertama dengan ski terpasang, tahap kedua tanpa ski untuk menaklukkan serangkaian tangga,
Pendakian terakhir kembali menggunakan ski sebelum dilepas untuk turun menuju garis finish. Bintang utama olahraga ini adalah Emily Harup dari Prancis. Ia hampir tak terkalahkan memenangkan gelar pada tahun 2022, 2023, 2024, dan 2025. Penerimaan olahraga ini dalam Olimpiade Remaja di Lausanne 2020 semakin memperkuat posisinya dalam landscape olahraga musim dingin yang kompetitif, membuka jalan bagi debut di Olimpiade pada tahun 2026. Dan informasi olahraga tadi menutup perjumpaan kita dalam program Kompas Pagi. Saya Doni Arai, pamit undur diri. Selamat beraktivitas, tetap saksikan rangkaian program berita di Kompas TV, independen, terpercaya.